Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sembahyang silahkan sembahyang. Yang jelas ternyata tugas yang kalian kumpul baru 8 orang yang mengumpulkan. Jadi kayaknya masih ada kendala atau memang nggak ada waktu ngerjakan nih sebelum ku lanjutkan materi hari ini. Mana? Agak bingung, Pak. Bingung yang di mana? Kan biasanya kalau buat makalah tuh kayak ya yang biasa-biasa, tapi kalau ini kan ada susunannya harus ngikutin pedoman yang Bapak kasih tuh jadi agak kurang biasa gitu. Intinya memang sengaja aku tes, aku buat seperti itu karena ke depannya ketika kalian nyusun skripsi, nyusun tugas akhir ya seperti itu. Makanya topiknya aku tentukan, judulnya terserah, teman-teman tentukan sendiri. Selanjutnya coba bisa nggak ngikuti aturan main makalah yang ku kasih. Jadi coba buat aja semaksimalnya, nggak usah sempurna mungkin, yang pasti buat, coba ikutin. Yang jelas, ya memang kayak gitu, intinya membuat makalah. Oke, ada lagi yang pengen ditanyakan? Sebelum aku bahas materi yang ini, materi ke pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke-6 rasanya. Selamat malam, Pak. Saya mau nanya, Pak, ini yang untuk tugas ini tuh kita pakai langkah-langkah yang mana ya, Pak? Soalnya kami bingung, Pak. Langkah-langkah yang kukirim, yang di Google Classroom. Itu bebas, Pak, kita pilihnya mau pakai yang mana? Topiknya macam-macam, terserah mau pakai yang mana topik. Kalau judul kan kalian tentukan sendiri sesuai dengan topik. Iya, Pak. Maksud saya yang langkah-langkah kan ada, Pak, yang di Classroom itu ada 3 materi. Yang pertama itu yang kayak langkah-langkah gitu kan, Pak. Nah, itu yang di dalam itu ada kayak judul, abstrak gitu, Pak. Itu kita pakai yang itu atau pakai yang di atasnya lagi, Pak? Kan ada narasi sama makalah. Sebenarnya yang di bawah itu contoh. Abstrak itu karena di sini kalian semacam membuat karya ilmiah, jadi abstraksi itu ringkasan secara umum apa yang kalian tulis sebenarnya. Jadi kalau memang mau yang sesuai dengan urutan ya dicontoh itu, karena yang langkah-langkah di atas itu kan mengarahkan ke urutan yang contoh. Tapi kalau yang masalah abstrak kalian belum sampai, ya sudah, bisa kalian skip, bisa kalian lewatkan. Aku pengen pengen ngetes kemampuan kalian sama kemauan kalian mengerjakan yang segitu. Makanya biasanya yang kayak gini kalau untuk pertama kalinya memang gak ada harapan seminggu selesai. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau bertakun? Yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Oke, selamat malam minggu semuanya. Selanjutnya materi yang kusampaikan sebenarnya tentang bagaimana menyiapkan presentasi yang idealnya dalam sebuah PowerPoint. Nah, pada dasarnya ketika merancang sebuah PowerPoint, jangan terlalu banyak sih hari ini, banyak yang modul yang pengen ku share, cuman aku coba dari PowerPoint dulu yang mau ku bahas satu-satu, yang ibaratnya aplikasi-aplikasi komputer yang umum kalian kalian presentasikan. Ini ada sebuah contoh. Nah, pada dasarnya nanti ketika kalian mempresentasikan sebuah data, sebuah makalah, entah dosennya saya ataupun dosennya ke depannya siapapun, intinya yang namanya mempresentasikan dengan menggunakan PowerPoint adalah poin-poin pentingnya. Nih, termasuk masalah gambar, database secara sederhana, ya kan. Contoh ini ada contoh dari mana nih? John Wiley, dari buku yang ada di internet. Jadi dia menyampaikan hanya poin penting.
Nah, jadi ketika menyampaikan makalah bukan berarti kalian copy paste sepanjang-panjangnya terus menyampaikan materi itu karena di sini materinya 1 paragraf, 2 paragraf full. Nah, kalian membaca paragraf full itu. Nah, bukan begitu seninya. Nah, disinilah apa ya? Kalau saya bilang kemampuan linguis kalian, kemampuan komunikasi kalian itu harus benar-benar diasah. Nah, paling tepat di sini ada PowerPoint, kalian sediakan juga yang namanya textbooknya, yang mau disampaikannya narasi-narasinya. Oke, sampai di sini bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Karena ini penting nih. Karena permasalahan-permasalahan ketika ada kakak-kakak tingkatmu presentasi skripsi, proposal skripsi, kebanyakan terlalu panjang lebar, terlalu apa ya, malah copy paste semua isi skripsi ke PowerPoint-nya. Nah, intinya adalah poin-poin pentingnya. Karena sebagaimana pelajaran SMA, mungkin kalian pernah belajar, kan setiap paragraf ketika menyusun sebuah narasi pasti ada yang namanya kalimat apa? Masih ingat nggak? Halo? Kenapa berdiaman nih? Loh, padahal malam minggu. Ingat Pak, ingat. Oke. Sebentar. Ini internetku lelet nih. Kalimat utama, kemudian kalimat penjelas. Nah, biasanya 3 atau 4 kalimat. Nah, untuk memahami sebuah tulisan, ketika kalian menulis, pokoknya intinya kalimat utama, kemudian ada kalimat penjelas. Terserah di mana posisi kalimat utamanya, mau di akhir kalimat atau di awal kalimat, di awal paragraf. Nah, kalimat utamanya inilah yang dimasukkan di PowerPoint, poin pentingnya. Kalau kalimat tadi bisa kalau bisa disederhanakan lagi, buat sebuah kata yang menceritakan kalimat utama. Nah, disinilah kemampuan teman-teman menjelaskan itu diasah gitu. Nah, ini ada contoh. Nah, ini kan tentang perbedaan transaksional dengan analisis data. Nah, di sini secara poin penting, kadang data-data itu perbedaan jika ada sesuatu itu panjang lebar, perbedaan antara dua objek yang berbeda, secara umum aja di sini poin penting dijelaskan. Jangan panjang lebar. Nah, ini kalau baca bukunya ini luar biasa panjang halamannya, cuman dia diambil poin pentingnya. Oke, masalah presentasi sampai di sini bisa ngikutin? Ya, bisa Pak. Oke, aku tutup lagi. Aku pengen dasar-dasarnya aja. Kemudian permasalahan yang kedua adalah ketika kalian menyusun sebuah rumus. Bicara masalah Word, mau Excel mau Word, usahakan ketika membuat makalah di mana ada rumus menggunakan insert equation. Ini loh equation, kalau teman-teman mau tahu. Equation ini dalam Microsoft Word kan ada simbol-simbol nih. Nah, jadi intinya ketika membuat sebuah rumus, maksimalkan fungsi equation pada Microsoft Word. Jangan copy paste gambarnya doang. Kenapa? Banyak sekali TA kakak tingkatmu yang gagal nggak bisa sama sekali bikin formula dari Microsoft Word equation. Nah, solusinya kayak apa? Ini aku mau mengarahkan teman-teman, belajarnya gampang, tinggal cari di YouTube. Ketik namanya belajar Microsoft Equation, ya kan, kata kuncinya itu. Nah, di sini tugasku mengarahkan aja, entah mau bilangan perpangkatan, ya kan, yang pangkat seperti ini. Nah, misalnya A pangkat 2 ditambah B, ya kan. Nah, inilah rumus-rumus di equation. Insert, equation. Nah, ada di sini sama dengan, ini kan untuk fungsi nih. Misalnya Y. Nah, sama dengan A pangkat 2 plus B. Nah,
Yang seperti ini apa ya, sepele sebenarnya, tapi di mata kuliah inilah yang tujuannya saya mengantarkan mata kuliah pengantar aplikasi supaya teman-teman ini bisa fokus, bisa tahu alat menggunakan ini. Nah, jadi sampai di sini bisa ngikuti masalah equation? Bisa Pak, bisa. Bisa kan? Oke. Ya Pak. Karena aku pengen bercerita seputar permasalahan kakak tingkat kalian selama membuat sebuah tulisan. Kemudian ada beberapa hal copy paste. Masalah copy paste, perhatikan lagi seperti kemarin. Misalnya ini ada modul pelatihan Excel. Nah, ketika main copy paste begini kan dari PDF, hati-hati. Jangan main copy paste aja, ya kan? Pastikan kayak kemarin, pindahkan dulu ke Notepad. Ini ulangin terus nih. Nah, karena mata kuliah kita ini sebenarnya ada praktikumnya. Oke. Termasuk cara bikin makalah Word, bikin surat dengan menggunakan Word sebenarnya ada. Cuman biar ku ini aja. Ctrl X, baru Ctrl V. Nah, intinya di sini. Kemudian pastikan ketika membuat makalah di sini pasti ada jeda spasi seperti ini nih. Karena bawaan dari Microsoft Word sendiri, pilih di sini line spasi, remove space after paragraph. Ini yang penting. Supaya apa? Masih dalam satu ranah tulisan. Kemudian ini dikasih garis miring seperti ini. Jenis hurufnya Arial, ya kan? Arial 12. Nah, kalau mau ganti 1,5 spasi seperti ini. Nah, ini standar. Kemudian setiap tulisan yang berbahasa asing, ibaratnya kalimat-kalimat Inggris atau bahasa kecuali Cina, Korea ya, nggak perlu kamu miringkan. Intinya dimiringkan yang sama-sama jenis gini. Nah, dimiringkan. Bahasa asing yang baris ini. Ini wajib, jadi nggak apa ya, ketahuan gitu. Nah, kalau ini bahasa asing. Oke. Karena ini kemarin rasanya lupa aku sampaikan. Jadi mau nggak mau aku buka lagi. Oke, sampai di sini bisa ngikutin? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke ya, selanjutnya intinya beberapa simbol-simbol, gambar ya kan, termasuk apa ya, penempatan tabel pun ibaratnya harus kita hati-hati dalam menempatkan. Kita lihat di sini. Di sini aku bikin contoh dari Excel. Kita ambil, kagak mau kebuka dia. Kita cari file yang ada. Oke. Ini ada contoh data. Ketika copy dengan menggunakan Microsoft Office Excel, ini jangan main asal copy kayak gini. Copy, pindah ke Word di sini ya. Ini rapikan dulu, pindahkan ke Word. Nih, ada pilihannya keep source formatting, ada pilihannya jadi gambar. Ya kan? Nah, ketika pilihan jadi gambar ini, kelemahannya ada, bagus sih, bagus rapi. Cuman kelemahannya kalau kita lebarin jadi masalah hurufnya, jadi nggak bagus. Makanya biasanya kalau yang copy paste dalam format bentuk gambar ini, pastikan apa adanya seperti ini, dan sebelumnya wajib teman-teman setting dulu ininya, rapikan dulu seperti di sini nih. Ini ada contoh data. Ini kita rata apa? Kita rata tengah, kemudian untuk nama di pinggir, jenisnya di ini, satuannya bisa kita rata tengah. Kemudian harga kita blok di sini, format cell, pastikan di sini number. Nah, kalau mau pakai accounting, pakai dalam format RP, ya pakai. Jadilah seperti ini. Nah, kakak tingkat ketika menyusun yang namanya skripsi, banyak yang keteteran, banyak yang salah-salah dalam masalah copy data, mendesain tabel seperti ini.
Nah, pastikan jenis huruf yang diminta. Kalau memang aturannya minta Arial, pastikan berubah dulu ke Arial. Kemudian kita copy. Ini enaknya Microsoft Office Word yang 2010 ke atas berbeda dengan Microsoft Office yang 2007 karena pastenya ada macam-macam di sini nih. Ada yang mau source formatting aja nih. Artinya ini bisa diedit, bisa diketik, ya kan? Ada yang mau format langsung to the point yang kita copy paste tadi formatnya gambar. Nah, ini kalau saran saya, kalau memang data-data itu tidak fix, data tidak usah diedit lagi, bisa copy paste pastenya dalam format gambar. Oke. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ya, aku lanjutkan ya. Terus, seumpamanya ketika data itu panjang, dan ingat setiap tabel biasanya ada judulnya. Tabel 1, ya kan? Nama tabelnya apa? Data barang. Jangan lupa ininya mengenai spasinya. Bentar. Karena ini mau nggak mau kita harus terbiasa pakai mouse nih. Yang nggak pernah pakai mouse mau nggak mau beli mouse. Data barang, kemudian ada di sini pastikan setiap itu sumber, ada namanya sumber data. Sumber, ya kan? Data, misalnya data diolah. Tahun ngolah datanya tahun berapa? 2021. Mau nggak mau harus tulis seperti ini ketika membuat sebuah tabel atau data. Sebentar, biar ini ku kecilin dulu. Nah, intinya seperti ini dia. Oke, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Terus, jika ada permasalahan, data itu panjang. Nah, jika ada permasalahan, data itu panjang. Misalnya ini banyak sekali datanya, Pak Le. Nah, datanya banyak sekali. Terus harus kita lampirkan di data. Ingat, kata kuncinya adalah seperti ini. Ketika data itu panjang, mau nggak mau data itu kita potong. Misalnya ini tadi lanjutannya ya. Datanya kalau masih berlanjut ini kita hapus. Lanjutannya ketika masukkan di sini, ini contoh dari B127, berarti kita mulai lagi B128. B128, kita copy, kemudian ini tadi kita paste. Mau nggak mau kayak gini, untuk melanjutkan tabel baru. Mau tidak mau seperti ini. Misalnya di lembar halaman selanjutnya, salah, undo. Kita pastenya jangan paste yang ini, kita paste yang gambar. Nah, baru di bawah nih sumber 2 data diolah 2021. Arahkan ke sini. Nah, ini untuk kelanjutannya. Jadi ini tetap ada di sini, harus buat seperti ini. Nah, inilah standar penulisan yang yang semestinya teman-teman harus pahamin. Oke, mengenai standar penulisan tabel, kira-kira ada yang pengen ditanyakan atau saya lanjutkan lagi? Misalnya Saiful sudah ngantuk-ngantuk dari tadi nih. Gimana? Lanjut? Kita aja dulu, Pak. Ya. Aku lanjutkan ya, nanti juga bisa kalian lihat lagi di YouTube-ku, ya kan? Ibaratnya yang sederhana kayak gini kadang-kadang terlupakan nih, mengenai tabel, ya kan, mengenai grafik, termasuk masalah grafik. Nah, berbicara masalah grafik, nah di sini diharapkan teman-teman juga harus sudah bisa membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Nih, berdasarkan data gini, bisa nggak datanya dibuat grafik, ya kan? Pada dasarnya, misalnya sebentar,
Coba ini gimana cara minimize zoom-nya ya, sebentar ya. Ininya aku minimize. Karena nggak tapi kelihatan ini yang bagian bawahnya. Sabar ya, kalau yang ya sudah ngantuk malam minggu. Minum kopi dulu, minum kopi. Oke, misalnya di sini ada Januari, ya kan? Habis itu Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kemudian di sini masalah pendapatan, ya kan? Januari 2000 unit bisa dijual, kemudian 5.000, kemudian 6.000, kemudian kembali lagi ke 5.000, kemudian 4.000. Nah, permasalahannya bagaimana membuat grafik dari data ini, ya kan? Tinggal di blok, insert, kita pilih di sini ya, mau pilih yang mana, mau bentuknya segini kah? Nah, intinya seperti ini. Jadi kita memanfaatkan data-data yang di Excel, kemudian apa ya? Karena nanti kalian sebagai sarjana manajemen harus bisa menceritakan apa ya, pola gini nih, pola data seperti ini, penjualan meningkat, pemasaran meningkat, jumlah produk meningkat. Jadi untuk membuat grafik kayak gini harus ada talentanya. Makanya nanti tadi aku cari di internet ada modul pelatihan ini Microsoft Excel 2013, rasanya kayaknya sudah ada aku bagikan di Classroom, yang beberapa contoh itu mau nggak mau harus kalian otodidak pelajarin, ya kan? Cara membuat grafik seperti ini, kemudian setelah grafik ini diambil, kita copy, pindahkan lagi ke Word, ya kan? Paste. Nah, sementara kalau grafik dia tabel atau gambar? Gambar 1. Grafik total pendapatan. Ya kan? Ibaratnya ini kita ketengahkan. Jangan lupa sumber, .2, data diolah tahun 2021. Nah, seperti ini. Oke, permasalahan grafik ibaratnya apa ya? Coba teman-teman maksimalkan YouTube-nya, tutorial-tutorial yang sederhana cara membuat grafik, ya kan, dari YouTube. Jadi apa ya? Pekerjaan kita sehari-hari bisa maksimal. Oke, mengenai Office, mengenai Microsoft Office, kurasa apa ya? Hal-hal pentingnya adalah masalah itu aja. Terus sebelumnya ada nggak ditanyakan? Sebelum aku lanjutkan lagi. Nah, gimana? Lanjut lagi? Nah, pokoknya, sabar ya. Habis ini, Pak, lanjut. Aku pengennya kalian maksimalkan aja. Kalau memang ini kan baru 8 orang yang berhasil mengumpulkan. Cari tempat tongkrongan di mana nongkrong gitu, kerjakan sama-sama biar nggak apa ya, nggak jenuh, ya kan? Apalagi malam mingguan kah, ya kan? Ku akhiri sampai berapa menit langsung kalian pergi nongkrong di mana, kerjakan sama-sama. Jangan lupa belikan Saiful itu kopi, ya kan? Karena ada yang ngopi dari tadi. Oke. Masalah yang kedua, semua aplikasi Microsoft Office, saran saya kalian sudah waktunya, kalau yang pakai WPS Office, diganti menggunakan Microsoft Office ya. Terus Microsoft Office-nya kalian beli aja Microsoft Office 365 di Tokopedia atau Shopee itu 20.000 dapat tuh, bisa lisensinya. Atau beli lisensi aslinya Microsoft Office 2019, 2016 itu harganya sekitar 45 ribuan kalau di Tokopedia. Tapi kalau mau ngebajak silahkan. Cuman biasanya kalau aplikasi yang Office yang di-crack atau dibajak, hanya teman-teman
apa ya, 6 bulan sekali mau tidak mau harus aktivasi, intinya di situ. Persoalan kedua adalah ini kan semester 3, statistik sudah belajar belum? Untuk saat ini Pak belum masuk Pak. Belum masuk. Belum. Siapa yang ngajar statistik nanti? Kalau Pak Bu Meta Pak. Bu Meta. Iya Pak. Oke. Nah, permasalahan mengenai statistik, karena aku juga dosen mata kuliah statistik, tapi bukan di Sangatta, wajib kalian kuasain. Di dalam Excel sendiri ada juga aplikasi fasilitas statistiknya, tapi pada dasarnya statistik ini ku don't save aja. Wajib kalian install program SPSS. Nih, kalau teman-teman mau melihat. Nanti kalau kalian mau link SPSS-nya nanti ku bagikan di Google Drive juga software-softwarenya. Termasuk cara installnya rasanya sudah ada di YouTube-ku 2 tahun lalu. Nah, software statistik ini, SPSS inilah yang ibaratnya untuk menganalisis data. Ini wajib diinstal sebagai persiapan mata kuliah statistik yang diajarkan sama Ibu Meta. Dan statistik ini memang tampilannya seperti Excel, tapi bukan Excel. Dan mau tak mau kalian otodidak juga belajar menggunakan fasilitas YouTube kalau kalian kalau kalian bingung. Karena pada dasarnya ada dosen yang to the point, statistik main di aplikasi, ada dosen yang dasar-dasarnya dulu, statistik itu. Contohnya statistik 1, statistik 2 di beda semester. Dan wajib kalian install nih ya, aplikasi SPSS ini ya, karena inilah yang umumnya kalau anak-anak manajemen mengerjakan yang namanya skripsi menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk versinya, kalau saya sarankan, versinya pakai yang versi 20, jangan pakai versi yang terbaru, karena sangat berat sekali. Komputer, apalagi komputer jadul. SPSS. Nah, biar ku ketik. Nah, SPSS sekarang tuh 1,2 giga. Versinya sudah ada versi yang ke-28. Yang kita butuhkan adalah versi yang rendah, karena aplikasi kita analisis yang sederhana aja. Dan berbagai macam software statistik yang secara umum, kalau kalian ada rezeki kuliah S2, bolehlah ku bagi-bagi ilmuku, statistik yang menggunakan pet analis, statistik itu, tapi yang pada dasarnya yang SPSS ini harus kalian kuasain. Nanti di mata kuliah untuk mensupport tugas-tugas kalian di mata kuliah ini, statistik. Kemudian nanti di mata kuliah riset operasi ada beberapa software, biasanya Ausi yang ngajar itu, software POMQM, cuman mungkin Ausi nanti yang akan menjelaskan, intinya harus diinstal. Yang jelas, kembali saya harapkan, komputer minimal Intel Core i3, ya kan, atau Celeron yang paling rendah sekali, tapi memorinya 4 GB. Dan layar monitor kalian jangan yang 10 in, jangan yang pakai netbook ya kan, kalau ngomongnya susah benar gara-gara malam minggu nih. Oke, jadi intinya software-software ini penting, pengantar komputer ini dasar-dasar kalian supaya nggak kebingungan. Terus yang masalah penulisan UTS kalian semaksimal aja kalian kerjakan, ya kan? Karena sudah kuperpanjang lagi seminggu, nanti kalau memang tidak selesai kuperpanjang lagi, ya kan? Masalah nilai yang duluan ngumpul itu yang dapat nilai bagus, intinya dikumpul. Oke, kayaknya ini aja yang pengen ku sampaikan. Ada yang ditanyakan enggak? Oke, terima kasih Bapak. Sudah, nggak ada yang ditanyakan kalau terima kasih. Cornelia sudah garuk-garuk itu, berarti sudah ngantuk. Berarti coba yang lain lagi. Yang pada tutup muka ini ya sudah ada yang sibuk kerja. Jangan lupa absen tetap kalian buat di Classroom ya. Baik Pak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ku akhiri dulu perkuliahan kita. Tetap kalau bisa lanjutkan tugas kalian yang aku minta, waktu masih ada 1 minggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah. Ya, maksimalkan ya apa manunya ya. Iya, Pak. Yang aku bagikan di Google Drive. Oke, Nanti judulnya bebas aja kan, Pak? Judulnya bebas, Pak ya? Judulnya bebas sesuai dengan topik, intinya itu. Oh, berarti gitu. Topik, mana topik? Cara cepatnya kamu cari contoh makalah di internet, terus tinggal kamu. Terima kasih, Pak. Oh. Sesuaikan, ya kan? Jadi tapi kan harus sesuai sama yang bilang Bapak tadi tuh. Pakai cara cerdas jadi mahasiswa. Oh, bergabung nih Pak dosen nih. Baru gabung, sudah selesai nih. Ya. Oke, nanti di paksain hanya bulik nih Pak dosen, minta maaf Pak dosen lah. Ya, aman aja, tinggal nonton aja di YouTube kalau ketinggalan. Ya, jangan lupa di subscribe YouTube-nya Pak Angga Kusuma. Iya, aman aja. Ya, pasti itu. Alhamdulillah Pak dosen ngerti. Ardiansa. Oke dah, aku live duluan ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam.